Halo Sobat Warta Kota, Anda sedang menyaksikan berita terpopuler hari ini. Di sini kita membahas situasi terkini mulai dari politik, kriminal, dan berita viral bersama saya, Desi Salviani. Dan saya, Joanita Ari. Berita pertama, ada kabar duka dari Pemalang, Jawa Tengah yang melibatkan bentrok antara FPI dengan ormas setempat, yakni Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah atau PWI-LS. Bentrok yang melibatkan dua ormas Islam itu terjadi pada Rabu 23 Juli malam dan berakhir Kamis 24 Juli dini hari. Sangat disayangkan ya Desi ya, karena ormas keagamaan itu justru harusnya bisa menahan emosi dan menyelesaikan konflik dengan kepala dingin. Tapi bagaimana konflik awalnya itu terjadi ya Des? Ya, jadi awalnya itu dua ormas ini akar masalahnya dari rencana ceramah atau tablik akbar yang akan dihadiri pentolan FPI Habib Muhammad Rizik Syihab. Seharusnya ceramah dan tablik akbar dalam nuansa peringatan 1 Muharram itu berlangsung pukul 7:30 malam tadi di Desa Pegundan, Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah. Acara ini juga sekaligus memperingati Tahun Baru Islam 1447 Hijriah dan haul keempat Kiai Haji Muhammad Hashim. Keperluan acara seperti tenda dan panggung juga sudah dipasang di depan rumah warga beberapa hari sebelumnya. Namun sejak 11 Juli, ormas Islam setempat yakni PWI-LS menolak acara yang dihadiri Habib Rizik. Alasannya karena mereka bersurat mengeluarkan penolakan acara yang akan dihadiri FPI dan simpatisan Habib Rizik. Alasannya tuh PWI-LS menganggap kehadiran FPI akan memecah belah lantaran ormas tersebut erat kaitannya dengan intoleransi. Penolakan FPI ini juga ternyata dijawab oleh DPD FPI Jawa Tengah yang menyatakan kalau misalnya mereka siap mengerahkan massa pendukung dari Pantura dan ex-residensi Banyumas untuk mendukung acara tersebut. Jadi jadi api dibalas dengan bensin. Iya, jadi akhirnya makin besar gitu ya. Ditantangin PWI-LS, terus tantangannya dijawab nih sama FPI. Jadi bukan ada mediasi dan sebagainya, justru FPI menantang, oke lah kalau misalnya PWI-LS ini mengancam akan menggeruduk acara, maka FPI juga akan mengerahkan massa untuk membalas serangan tersebut. Jadi mendengar imbauannya tidak dihiraukan FPI, kemudian pada Rabu pagi hingga sore, ratusan anggota PWI-LS datang ke lokasi acara dan mencoba menembus barikade keamanan menuju area pengajian. Disinilah mereka berselisih dengan pendukung acara yang sudah bersiap di lokasi. Jadi dua-duanya udah sama-sama di tengah tablik akbar itu, dua-dua kelompok ormas ini udah siap perang nih, karena ditemukan juga senjata tajam usai kerusuhan terjadi hingga akhirnya acara tablik akbar berakhir dengan bentrokan fisik. Sayang sekali ya. Padahal dua ormas Islam ya, masa dari kedua pihak saling lempar batu, kayu, botol, bahkan juga menggunakan senjata tajam. Ada 5 orang luka-luka, salah satunya anggota polisi akibat lemparan benda keras maupun benda tajam. Baik, kemudian sekarang itu kan kejadian tadi malam ya Desi ya. Kondisi saat ini, kondisi terkini di lokasi kejadian itu seperti apa ya Des? Jadi pasca bentrokan, aparat gabungan Polri dan TNI memperketat penjagaan di titik-titik rawan Desa Pegundan untuk mengantisipasi bentrokan lanjutan. Korban luka juga telah dievakuasi dan dirawat ke puskesmas dan rumah sakit terdekat. Terus juga sesuai informasi dari Bupati Pemalang Anom Widianto, polisi juga kini tengah mengumpulkan bukti dan melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pemicu utama konflik. Selain itu, pemerintah juga menggelar rapat koordinasi sebelum pelaksanaan acara melibatkan instansi keamanan, tokoh agama, dan ormas seperti NU, Muhammadiyah, FKUB, MUI, serta panitia lokal guna menciptakan kondisi yang kondusif. Baik, jadi kondisi Habib Rizik sendiri bagaimana pasca dari bentrok? Apakah ia terkena dengan dampak dari bentrok yang terjadi ketika dia sedang melakukan orasinya ya? Nah, hingga saat ini belum ditemukan laporan atau pernyataan resmi dari FPI mengenai kondisi kesehatan Habib Rizik setelah bentrokan di Desa Pegundan. Media lokal maupun nasional juga belum memberitakan apakah Rizik Syihab mengalami luka fisik atau gangguan kesehatan akibat kejadian tersebut. Namun untuk data sementara, 5 orang terluka, yang 1 diantaranya merupakan aparat kepolisian. Sementara 4 korban luka lain belum diketahui apakah dari pihak FPI atau PWI-LS.
protes. Tapi sebagai informasi, penolakan terhadap kehadiran Habib Rizik bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Penolakan juga pernah terjadi di kota lain seperti Surabaya, Magelang, Pekanbaru dengan alasan dianggap bisa memecah persatuan dan menyebar kebencian. Jadi penolakan ini didominasi karena kekhawatiran masyarakat terhadap ancaman intoleransi yang dibawa oleh kelompok Habib Rizik. Namun tetap aja kekerasan tidak pernah bisa dibenarkan untuk menolak satu kelompok tertentu. Apalagi kita nolak sesuatu yang kita anggap intoleran, tapi dengan cara-cara intimidatif bahkan primitif. Apa bedanya dong kita dengan kelompok yang dituduh sebagai intoleran tersebut? Selain itu, Bupati Pemalang Anom Widianto juga menyatakan insiden ini tidak dapat ditoleransi. Kapolres Pemalang, AKBP Eko Sunario juga mengaku pihaknya telah mengamankan beberapa orang yang diduga sebagai provokator dan tengah mendalami pemicu utama melalui pengumpulan data. Investigasi juga dijanjikan lanjut dan akan ada tindakan hukum jika ditemukan pihak yang bersalah. Selain itu, Ketua Rapat Koordinasi atau Kesbangpol dan Wakapolres Pemalang menegaskan bahwa kegiatan masyarakat yang sah dilindungi hukum selama tidak menimbulkan gangguan ketertiban. MUI Pemalang, FKUB, NU Muhammadiyah semuanya juga sepakat menekankan pentingnya moderasi dan toleransi. Mereka mendukung pelaksanaan dakwah dengan tetap menjaga kedamaian masyarakat. Panitia juga bersama pendukung FPI seperti Ustadz Muhammad menyatakan dirinya murni dakwah, mereka juga siap berdakwah dengan damai dan menolak intervensi pihak lain. Jika ada masalah disarankan menempuh jalur hukum, bukan mengganggu acara agama secara paksa. Baik, jadi harapannya saat ini sih mudah-mudahan aparat bersikap netral, juga adil dalam penanganan kasus ini. Karena konflik ini sepertinya dianggap tidak seharusnya terjadi. Memang benar ya, tidak seharusnya terjadi. Apalagi, sekali lagi yang seperti dari awal kita bicarakan, ini adalah acara keagamaan loh. Dan gitu agamanya sama lagi, apalagi agama terbesar di Indonesia ya. Oke. Ya.